Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Akan kuhukum kau, pergilah ke neraka. Lalu Haitatu langsung maju menyerang ke arah Qingyun. Qingyun berkata, apa Anda mengertak yang lebih lemah dari Anda? Lalu Qingyun mengeluarkan skillnya nih, skill claw atau cakaran gitu, tangan cakaran hewan, dan langsung menangkap Haitatu. Dalam hati Haitatu, apa yang terjadi? Kenapa anak ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Aku berada di ranah transform realm loh. Melihat itu, orang-orang mulai ngerumpi nih. Apa yang terjadi? Kenapa Patriark Hai gagal mengalahkan Ye Qingyun? Hah? Maksudmu apa? Patriark Hai masih belum mengeluarkan roh bela dirinya. Loh, tapi nggak ada yang pernah tahu seperti apa roh bela diri Patriark Hai. Mendengar itu, Haitatu marah. Nah, aku tidak akan membiarkanmu kali ini. Dalam hati Haitatu, aku benar-benar harus mengeluarkan roh bela diriku. Ayah, jangan mengeluarkan roh bela dirimu. Bahkan jika kau terhabisi. Aku udah gak tahan dengan anak ini. Menyesalah nak. Dan ternyata roh bela dirinya babi. Hei tuh, ternyata babi. Aku baru pertama kali melihat roh bela diri babi seperti ini. Biasanya itu babi hutan dengan warna coklat kehitaman. Mungkin ini lebih kuat dari babi hutan biasanya. Kalian memaksaku untuk menghabisi babi ini. Lalu Qingyun menggunakan pedangnya nih, Cruel Sword, langsung menyerang ke arah Haitatu. Dan serangannya berhasil menembus babinya. Dan harusnya Haitatu kalah. Dan ayah dari si Qi, yaitu Qingman, dia berkata, apakah itu anak yang kau bicarakan? Qi menjawab, iya ayah, dia sangat berbakat bahkan di akademi. Dia sangat luar biasa. Ayah, jangan salahkan keluarga Ye. Lagi pula keluarga Ye tidak sampai menghabisinya. Ayahnya bertanya, bukankah kau sudah tidak menyukainya? Qi menjawab, ya itu bagaimana mungkin? Bukankah juara kontes Raja Pendatang baru didukung oleh akademi? Aku pikir dia memiliki bakat yang bagus. Aku hampir lupa tentang itu. Dan akhirnya nih ayahnya pun tumbang nih, si Haitatu ya. Haitatu tumbang. Haiming berkata, ayah kan udah aku bilang roh bela dirimu membuat malu keluarga Hai kita. Terus nih wasit uang berkata, pertandingan yang sangat bagus. Ini seperti penyembelihan babi secara besar-besaran. Hah? Woi wasit, maksudmu apa? Kau ini di pihak siapa? Wasit menjawab nih, ya Qingyun, apa kau nggak menghormatiku sebagai wasit di sini? Kau di usia muda kau sudah sangat kejam. Bagaimana nanti kalau kau sudah besar? Kau akan terjerumus di jalan iblis. Wasit sialan, keluarga Yeku hampir dihabisi. Lalu kenapa kau hanya diam aja? Aku tahu kau bersekongkol dengan keluarga Hai. Mungkin orang lain akan menerimanya, tapi tidak denganku. Terus si wasit langsung maju tuh. Omong kosong. Aku akan menghancurkan gigimu dulu. Tapi dengan cepat si penatua dari keluarga Ye, yaitu Ye Qing, langsung menahannya tuh. Wasit sialan. Apa menurutmu di keluarga Ye nggak ada siapa-siapa? Tiba-tiba semuanya hentikan. Tuan Wali Kota, hei nak, apa kau yang menghabisi Tuan Feng? Qingyun menjawab, tidak, tapi aku sangat menyesal karena bukan aku yang menghabisinya. Bagaimana? Apakah Anda ingin membahas dendam juga? Agar semua tahu kebusukan di pemerintahan ini. Dan mendengar itu, orang-orang berkata, menarik.
Anak ini berani berbicara lantang kepada penguasa kota, itu pun dengan kemarahan. Iya, bahkan ketua keluarga Ye tidak sekuat tuan kota. Ini pertunjukan yang bagus. Hei, Qingyun. Dalam hati Qingman ya, ayah dari si Ci, dia penyelamat putriku. Di usia muda, dia punya keberanian dan kekuatan seperti itu. Masa depannya tidak terbatas. Selain itu, dia juga juara kompetisi. Akademi pasti akan mendukungnya. Qingman berkata. Bagaimana bisa aku menjadi orang yang seperti itu? Ini semua memang salah Tuan Feng. Lalu kenapa kau harus menyalahkan tua muda Ye? Qingyun membalas, kalau begitu keluarga Yeku akan pulang terlebih dahulu. Tapi ditahan tuh sama si Ci. Tunggu, Ye Qingyun, apakah tua muda Ye tertarik untuk masuk ke Akademi Bintang? Tidak tertarik. Ci melanjutkan, tunggu, jangan pergi dulu. Tolong dengarkan aku dulu. Berhenti menggangguku. Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Cing, hei tuh, Nona Chin sudah tulus, tapi dia tidak bisa menghormatinya. Astaga, dia menolak Akademi Bintang. Terlalu sombong. Chin berkata, "Gak, jangan pergi, kau jangan pergi." Terus Qingman menahani, "Putriku yang baik, sudahlah, biarkan aja." Chin bertanya nih, "Ayah, apakah aku begitu buruk?" Dia melihatku seolah-olah aku ini menjijikan. Qingman menjawab nih ayahnya, "Berani memperlakukan putriku dengan buruk. Apa kau ingin ayahmu ini untuk menghabisinya?" "Jangan." Ayahnya bertanya, "Ho, apa kau benci dia?" "Enggak, aku tidak membencinya." Dan sekarang kita lompat ke 1 bulan kemudian, di mana di sini Qingyun dan juga si penatua Ye Qing mereka berdua lagi sparring ya. Si Ye Qing berkata, "Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang?" Qingyun membalas, "Aku akan mencobanya." Tuh, mereka berdua beradu pedang. Dan di sini Ye Qing menyerang tapi Qingyun berhasil menghindarinya. Qingyun berkata, "Ayo lagi." Ye Qing merespon, "Hati-hati Qingyun, aku akan menggunakan 80% kekuatanku." Dan di sini mereka berdua bertarung. Si Patriark dan Chang He, mereka berdua hanya menonton tuh. Chang He berkata, "Basis kultivasi Penatua Agung telah mencapai tahap pertama Realm Yin Void, tetapi dia masih nggak bisa mengalahkan Qingyun dalam sekejap." Patriark merespon, "Iya, Qingyun semakin kuat. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya." Ye Qing berkata, "Jika orang tua ini nggak lebih kuat darimu, aku takut akan kalah sejak awal." Qingyun membalas, BTW sekarang Qingyun harusnya, ini Qingyun ya, Qingyun berada di ranah kekerasan tingkat kelima. Qingyun merespon, "Penatua Agung aja kewalahan. Jika bukan karena latihan tanding selama 1 bulan, aku tidak akan membuat kemajuan begitu cepat. Jika Anda melakukan yang terbaik, saya pasti bukan lawan Anda." Ye Qing merespon, "Lumayan, tapi kau hampir aja memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku untuk membuktikan bahwa kau cukup untuk melindungi diri sendiri dalam keadaan kekurangan yin. Bagus juga untuk membiarkanmu berkeliaran selama ini." Terus datang tuh Patriark Chang He dan kawan-kawan ya. Patriark bertanya, "Qingyun, apa kau akan benar-benar pergi?" Qingyun menjawab, "Benar kakek, jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi." Chang He menambahkan tuh, "Iya, Qingyun bukan anak-anak lagi. Apa yang kau khawatirkan? Tapi Qingyun, kota Luoyang jauh lebih kejam dan dipenuhi oleh orang jahat. Kau harus lebih berhati-hati." Qingyun merespon, "Jangan khawatir, aku tahu bagaimana caranya melakukannya." Paman Pang bertanya, "Kapan tua muda akan kembali?" Qingyun menjawab, "Bisa lebih dari 2 tahun, bisa juga kurang dari 1 tahun. Jangan khawatir. Paman Pang, saat kembali, aku akan menemuimu secepatnya. Seseorang, cepat bawa roh kuda api itu kemari." Dalam hati, oh ini siapa? Patriark mungkin yang berkata ya. "Qingyun, ini adalah kuda roh api. Di sebuah pelana ada 200 biji hitam di dalam tas Qian Kun. Keluargamu tidak memiliki barang-barang bagus, jadi hanya ini yang bisa kami berikan." Dan akhirnya Qingyun pun berangkat pakai tuh roh kuda api. Dan sampai di sebuah mungkin penginapan mungkin ya. "Selamat malam." Terus nih yang jaga, ada perlu apa?" Dalam hati si penjaga, orang dusun entah dari mana datangnya. Pada pandangan pertama, jelas dia bukan anak orang kaya. Hah? Itu udah roh api. Keindahan senilai 50.000 batu roh kelas rendah. Anak laki-laki itu tampak polos dan biasa-biasa aja. Dan dia juga kelihatannya nggak tahu siapa dirinya. "Hehe, siapa nama Anda tuan muda? Apakah Anda punya akomodasi atau semacamnya?" Qingyun menjawab, "Namaku Ye Xing." Oh, mungkin pakai nama samaran ya. "Namaku Ye Xing. Akomodasi, pergi dan beri makanan kudaku, pakan yang bagus." "Baik Tuan Ye, silakan lewat sini." "Tuan muda Ye, ini adalah kamar untuk Anda. Dan ini adalah kamar terbaik kami." Baiklah, terus masuk ke kamar. Dalam hati Qingyun, aku nggak tahu bagaimana kabar Ru'ur sekarang. Lalu tiba-tiba ada kerusuhan nih. Bagaimana mungkin nggak ada daging? Aku melihat ada binatang di halaman belakang sekarang. Nah, kita lihat tuh. Mungkin ini seorang entah bangsawan, entah keturunan kerajaan. Intinya mungkin ya tampangnya kayak orang-orang kaya lah ya. Dia berkata nih, "Oh begitu, apakah itu mahal? Apa kau tidak mengenalku? Aku selalu memilih yang mahal dan bukan yang murahan." Kan? "Ini kartu perak senilai 100.000 batu roh tingkat rendah. Bagaimana?" Si
Penjaga merespon nih, ya gimana ya? Kenapa? Nggak cukup? Bukan karena itu. Nggak buruk, ini seleraku. Sangat mahal. Bagaimana dengan 3 kartu perak? Tiba-tiba, tetap aja nggak bisa. Siapa itu? Dia bahkan tidak melihatku. Itu aku. Ternyata Qingyun keluar. Mungkin berarti gini ya guys. Mungkin asumsi gua, dia mau beli kudanya, tapi itu punya Qingyun, jadi nggak dikasih sama si pelayan atau penjaga hotel. Si penjaga berkata, "Tua muda Qin, kuda roh api milik putra bangsawan ini. Jadi dia tidak bisa dihabisi." Si tua muda Qin berkata nih, "Putra bangsawan? Putra bangsawan? Apakah lebih baik dariku? Di kota Luoyang, bila keluarga Qin mengatakan itu yang kedua, tidak boleh ada yang bilang pertama. Orang ini nggak di tengah musim dingin dan nggak tahu berapa banyak harga tanah. Itu sangat lucu. Ini 3 kartu perak cukup untuk membeli beberapa kuda binatang buas seperti milikmu. Ambillah dan cepat keluar dari sini." Dasar miskin. Tapi Qingyun nggak ngambil tuh, nggak ke arahnya. "Hei kau, apa yang kau lakukan? Apa kau takut?" Qingyun membalas, "Kenapa kau harus takut? Hei, sombong sekali. Memang aku harus melakukannya, bukan?" Lalu Qingyun dengan cepat langsung maju nih, memegang kepala si tua muda Qin dan langsung dihantam ke tanah. Dalam hati tua muda Qin, apa bukankah dia hanya lapisan ketiga ranah kekerasan? Aku bisa mengundang master dengan banyak uang, tetapi bahkan lapisan pertama dari ranah Yin Void bukanlah lawanku. Qingyun berkata, "Tidak memberimu kesempatan menyerang adalah satu-satunya kesempatan. Serahkan semua kartu perakmu dan nyah dari sini cepatnya. Apa kau mengerti?" Si tua muda bertanya, "Hanya kartu perak?" Qingyun membalas, "Hanya kartu perak. Kenapa? Apalagi yang ingin kau berikan?" "Hei, biarkan aku pergi." Lalu dilepasin tuh sama si Qingyun. "Nah, siapa namamu?" Qingyun membalas, "Kau gak perlu tahu." Terus dikasih tuh sebuah tas. "Nih, total ada 101. Semuanya ada di kantong ini. Apa boleh aku pergi sekarang? Cepat, enyah dari sini." Dalam hati Qingyun, pria gemuk ini ingin merayu orang dengan menyebutkan nominal tertentu. Dia serakah dan berpikiran dalam, tidak sebodoh penampilannya. Tapi apa kau pikir aku takut? Dan ternyata ada orang-orang yang mungkin bawahannya si orang gendut tadi ya. Qingyun berkata, "Siapkan beberapa hidangan dan antar ke kamar." Si pelayan merespon, "Baiklah, akan kami segera siapkan." Orang kiri berkata, "Diperkirakan orang ini tidak akan lama tinggal di kota Luoyang, bahkan berani menjadikan keluarga Qin sebagai musuh." Yang kanan merespon nih, "Iya, dia juga mengambil lebih dari 100 kartu perak dari tua muda Qin. Itu banyak sekali batu ajaib. Kita lebih baik dari itu." Si pelayan berkata, "Jika kau sudah bosan dengan hidupmu sendiri, maka pergilah." Terus nih ada orang misterius nih yang pergi ke kuda api milik si Qingyun. Apa yang tua muda ingin makan tidak akan pernah terlewatkan. Terus kudanya langsung dihabisi. Gue nggak tahu itu mau atau enggak ya. Cuma kayak dihabisi, dicucuk. Dan Qingyun sadar akan kejadiannya dan langsung keluar mengejar orang itu. "Hei, parat, apa kau cari mati? Apa kau pikir bisa melarikan diri dariku, hah?" Lalu Qingyun langsung mengejarnya. "Ada beberapa orang yang gak bisa kau singgung. Kota Luoyang akan menjadi kuburanmu. Benarkah?" Dan ternyata Qingyun berhasil mengejarnya nih. Si orang itu berkata, "Semuanya adalah ulah pria gemuk emas yang memaksaku. Aku gak peduli siapa dalangnya. Kebencian ini yang cuma aku ingat." Lalu Qingyun langsung menghabisi orang itu. Sekarang kita pergi nih di kota Luoyang yang tadi ya. Nih ada orang-orang lagi berkumpul tuh. Oke, selanjutnya berbaris, yang di belakang maju. Qingyun bertanya nih ke seseorang, "Apakah sangat sulit untuk memasuki kota Luoyang?" Orang kiri menjawab, "Wah, kau nggak tahu apa-apa ya. Hari ini adalah kompetisi pendatang baru Akademi Bintang dan jalur utama ditutup. Jadi setiap orang yang ingin masuk hanya bisa lewat jalur resmi yang satu ini." Ini orang jaga berkata nih, "Tiketnya harus dipotong. Apa kalian semua dengar? Tiket masuk prioritas tanpa harus antri." Dan di situ ternyata ada orang itu guys, yang dulu guys, yang misterius itu loh. Nah, yang pakai topeng, pakai kayak cadar yang namanya kalau nggak salah ya. "Aku mau, berikan aku satu cepat. Aku sedang terburu-buru." Nah, si penjual merespon nih, "Oke, satu tiket harganya 98. Terus diambil, dibeli. Orang yang botak berkata nih, "Nah, aku tahu kau juga sedang terburu-buru untuk memasuki kota. Tapi jangan seperti dia." Qingyun bertanya, "Kenapa paman?" Dia menjawab, "Amitabha, ini adalah kota Luoyang, bukan kota kecil. Rutinitasnya sangat padat. Meskipun jalanan yang diblokir ini memang bisa memasuki kota, namun saat ini tempat-tempat tersebut untuk sementara digunakan sebagai tempat kompetisi pendatang baru Akademi Bintang. Ini bukan medan kompetisi seperti medan perang. Orang gemuk itu menemui jalan buntu, tentu saja nggak perlu antri." Terus ada nih beberapa ini nih penjaga gitu ya, atau prajurit. "Hei, apakah Anda pernah melihat pria dengan atribut topi hitam? Istana gelap sedang mencari seseorang. Coba katakan, saudaraku, ada seorang biksu di depan. Kerja bagus, ada biksu." Biksu nggak bisa berbohong. Jika kau bertanya padanya, semua pasti akan terjawab.
"Hei biksu bau, dengarkan perkataanku dengan baik. Apa kau baru aja sampai di sana?" Si biksu menjawab, "Tidak." Dia bilang tidak, saudaraku." "Baiklah, mungkinkah mereka udah memasuki kota? Apa yang harus kita lakukan, saudaraku?" "Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya ikut antri." Oh, ternyata para prajurit itu bukan dari kota Luoyang ya, dari tempat lain yang sedang mengejar si orang tadi tuh, yang orang misterius. Si biksu berkata, "Di mana pemuda yang tadi ada di belakangku? Rutinitas kota Luoyang begitu intens. Aku harap dia bisa selamat dan sehat." Dan sekarang kita lihat nih ada, mungkin ini penjaga ya, penjaga kota Luoyang ya. Yang kanan mungkin seseorang kayak pejabat lah mungkin ya. Orang kanan berkata, "Setelah meminum 1 gelas anggur ini, aku akan berkeliling lagi. Maaf, sudah merepot kamu, saudaraku." Orang yang kirim respon, "Pembicaraan yang bagus, gak masalah." Terus Ching Yun, kok gue tiba-tiba lupa namanya. Terus Ching Yun datang menghampirinya tuh. Orang itu berkata, "Kenapa kau berjalan mengendap-endap? Bagaimana, kau ingin memasuki kota juga? Atau aku perlu memberikan diskon?" Apanya yang diskon? Dan mereka berdua langsung dihajar tuh. Sedangkan si orang yang ini kabur. Jangan bergaul dengan orang lain. Cukup berjalan di jalur hutan. Burung kecil berkicau. Uang itu sebadan, sangat keren. Tapi sekali lagi, itu semua karena ulah pemuda dari keluarga Ye. Akibatnya, aku dikejar dan mau dihabisi oleh orang-orang pasar gelap. Gak bisa tinggal lagi di kota kiamat. Aku berharap akan sebuah keberuntungan dengan datang ke kota Luoyang. Terus tiba-tiba, nih di sini kita melihat nih, ada seseorang yang memegang sebuah busur dan akan menembakkan anak panah. Dan ternyata ada seorang cewek nih guys yang megang busurnya tuh. Breaking wind arrow, dia menyerang ke arah si orang ini. Kenapa tiba-tiba aku merasakan hawa yang dingin dari belakang? Lebih baik aku bergegas, tapi tiba-tiba ada yang memotong panahnya. Nani? Dan ternyata itu adalah Ching Yun. "Kenapa kau diam-diam ingin menyakiti orang lain?" Panah rahasia apa yang tidak menyakiti orang? Game ini berbicara tentang kelebihannya sendiri. Kau bijingin yang bahkan membiarkan lenganmu dicuri. Jika kau kehilangan rencanamu, kau akan didiskualifikasi. Minggir, jangan menghalangiku. Oh gini, mungkin ini cewek, dia berpikir kalau Ching Yun adalah peserta ujian masuk dari Akademi Bintang. Mungkin ya. Ching Yun bertanya, rencana apa? Loh, kau bukan murid akademi? Ching Yun menjawab, "Bukan." Si cewek melanjutkan, "Kalau begitu, apa yang kau lakukan di sini? Kau ingin mokat? Di sini sangat berbahaya. Cepat, pergi dari sini." Ching Yun berkata nih, "Jangan bergerak, biar aku lihat lebih dekat." Kau, apa yang kau lakukan? Dasar, di mana kau melihat? Ching Yun membalas, "Jangan salah paham, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana kalau aku menukar kartu perak untuk lencanamu?" Lencana aku? Dalam hati si cewek, ternyata itu bukan satir. Apa tuh satir? Melainkan lencana karena tidak mudah meniru alat peraga yang digunakan dalam kompetisi. Bukankah harganya hanya sebongkah batu spiritual? Dan gak tertarik pada aku? Maksudnya coba? Ching Yun bertanya, "Bagaimana? Masih mempertimbangkannya?" Dia membalas, "Nyala dari sini. Aku gak butuh uang baumu." Terus tiba-tiba dilempar tuh kartu peraknya tuh. Serangan diam-diam. Dasar bukan pria bermartabat. Serangan dari belakang itu sungguh tercela. Lalu ternyata, itu Bunshin. Dan ternyata lencananya langsung diambil tuh sama si Ching Yun. Ching Yun berkata, "Ini kartu peraknya. Aku ambil lencananya ya. Dan selamat tinggal, cantik." Cantik? Jangan bilang aku gadis yang cantik. Jangan mengira kalau bilang aku gadis cantik aku akan senang. Tanpa lencana, pertandingan untuk pendatang baru berakhir lebih awal. Terus Ching Yun pergi dan berkata nih, "Jangan terlalu boros. Lagian, aku juga gak tahu apa yang kau maksud. Orang bodoh mana di akademi ini yang berpikir menggunakan besi hitam misterius untuk membuat lencana? Ini adalah bahan tempaan dengan karakter dewa. Tapi sayangnya hanya ada 1 buah." Terus dalam hati Ching Yun, tampaknya dia mengatakan bahwa tanpa lencana, dia tidak akan berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kau memiliki sesuatu di tangan, maka aku akan menemukan yang lainnya di pegunungan. Sekarang kita pergi nih di suatu tempat di dalam hutan setelah 1 jam. Ada seseorang nih ketawa nih dalam sebuah gua ya. Tuh, ini kan ada gua tuh, kayak ada lubang gitu. Aku akhirnya berhasil menerobos ranah kekerasan tingkat ke-9. Meskipun sebagian besar waktu permainan telah berlalu, untungnya aturan kompetisi ini sederhana dan kasar. Selama kau memenangkan lencana terbanyak, kau adalah juara kompetisi. Sepertinya aku adalah protagonis dari kontes pendatang baru hari ini. Ngeri banget bibirnya. Orang ini adalah Kai Tian namanya. Namanya Kai Tian. Aku sudah merasakan nafasmu. Maaf, teman sekelas, kau gak boleh sama denganku yang seorang protagonis. Di mataku, di depanku, tempat kompetisi untuk para pemula ini seperti gandum yang menunggu dipanen saat musim gugur di ladangku. Biarkan aku mengambil sebanyak yang aku bisa. Dan dia pun turun tuh, si Kai Tian. Dia turun dan ada nih, dia gak sengaja ketemu 2 orang.
Woi, itu dia adalah seorang master. Sebut aja begitu. Cepat, serahkan semua rencana kalian. Orang itu membalas, rencana kami telah direnggut oleh orang asing. Kaitian berkata nih, apa? Kalian nggak punya rencana? Terus kenapa masih tetap di sini? Buang-buang waktu aja. Dalam hati Kaitian, sial, ini nggak bisa terus seperti ini. Huaqing tidak memberiku banyak waktu. Dan dia nyari terus rencana. Semua nggak ada yang punya tuh. Apa? Nggak ada rencana? Cepat, berikan pada aku sini. Apa bisa kalian semua serius? Ini adalah permainan untuk raja pemula. Woi, kalau kalian tidak memiliki kualifikasi, pulang aja sana. Apa kau sedang memancing? Apa kau di sini untuk liburan musim semi, Orang, nah ada juga tuh orangnya itu tuh guys, yang apa? Yang baju hitam tuh. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak memiliki apa yang kau inginkan. Bahkan aku bukan siswa di sini. Bagaimana kalau kau mengalahkanku? Dalam hati Kaitian, apa yang terjadi dalam kompetisi raja pendatang baru ini sungguh sangat berantakan. Kemana perginya rencana tersebut? Nah, orang kiri berkata nih, Kaitian, dialah yang telah merebut rencana kami. Dia. Dan ternyata tuh guys, ada Qingyun tuh. Aku pendekar pedang Li Tiankai yang baru lahir. Aku hanya butuh satu pedang untuk melawanmu. Berikan semua rencananya. Lalu Qingyun langsung maju nih, langsung menyerangnya, dan langsung tuh pedangnya langsung kepotong. Qingyun berkata, aku ambil rencananya aja. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan melepaskanmu. Kaitian berkata, Branks, jangan berbicara seni bela diri. Mengetahui bahwa aku adalah seorang pendekar pedang dan kau memotong pedangku. Terus nih seseorang berkata, baiklah, letakkan rencana yang kalian dapat di sini. Kami akan menghitungnya. Orang yang mengumpulkan rencana terbanyak adalah Raja Ruki. Ruki itu pendatang baru ya? Enggak juga. Sekelompok sampah. Begini sudah ketakutan. Apa gunanya kalian belajar bela diri jika kalian jadi pengecut? Dasar memalukan. Terus ada nih orang, kelihatannya kuat ya. Si tetua berkata, mundur. Apa kau nggak lihat? Aku sedang ngomong. Orang itu menjawab nih, yang murid ya. Siswa ini mengumpulkan 124 rencana. Coba kumpulkan. Nggak buruk. Lihat tuh, rencananya baik banget. Terus datang lagi tuh. Ini BTW yang tadi namanya belum kasih tahu ya. Terus ada lagi yang datang nih, yang kiri nih. Fangxi bertemu tetua. Murid ini mengumpulkan total 125 rencana. Oke, Fangxi ya. Fangxi dapat 125. Si tetua merespon nih. Bagus. Kalian berdua lumayan. Orang yang pertama berkata nih, itu hanya satu lebih banyak dariku. Terus si tetua berkata, kalian mundur dulu. Tunggu, apa yang terjadi? Selain Fangxi dan Wang Pai, lainnya 0 rencana. Ada 339 rencana yang disembunyikan. Rencana ini gak sebanding dengan batu spiritual. Apa yang harus disembunyikan? Seseorang berkata nih, tetua, tadi ada siswa yang mengambil semua rencana itu, tapi aku tidak melihatnya di sini. Orang yang pertama berkata, yang pertama ngumpulin ya. Ya bener kalau ngomong, masa iya ada orang luar yang ikut serta? Tuh ada si Kaitian. Kaitian berkata, apakah orang yang kau maksud seperti ini? Gini. Nah orang yang bawah nih. Nah dia berkata, benar-benar, apakah kau bertemu dengannya juga? Terus nih cewek tadi, dalam hatinya, jangan-jangan dia. Kaitian berkata, ya guru, itu benar. Tadi aku dikalahkan hanya dalam hitungan detik. Tetua merespon, kau berada di tahap transformasi lapisan 9. Dikalahkan hitungan detik. Apa dia di tahapan perubahan yin? Kaitian menjawab, tidak, dia hanya di tahap transformasi lapisan 5. Dan juga dia masih sangat muda. Orang yang pertama berkata nih, mana mungkin, aku gak percaya. Fangxi juga, aku juga. Hanya di lapisan kelima. Menarik. Fangxi bertanya, tetua, lalu siapa Raja Ruki selanjutnya? Si tetua menjawab, menurut aturan seharusnya yang mendapatkan rencana terbanyak, tapi untuk sementara posisi ini harus dikosongkan. Fangxi bertanya, tapi dia bukan siswa Akademi Bintang, tetua, bagaimana? Tetua membalas, apa kau mengajariku? Akademi akan menyelidiki siapa bocah itu, lalu membuatnya masuk ke Akademi Bintang, dan posisi Raja Ruki akan diserahkan padanya. Kau yang jadi Raja Ruki, tapi kalah dengan anak berusia 16 tahun. Sekarang kita lompat ke beberapa hari kemudian. Ini lagi di tempat makan ya. Ada dua orang di belakangnya Qingyun tuh. Orang kiri berkata, apa kau dengar bahwa Raja Ruki Akademi Bintang kali ini orang luar? Yang kanan merespon nih, iya, aku sudah mendengarnya. Akademi Bintang memberi pesan bahwa selama dia menunjukkan rencananya, dia akan menjadi Raja Ruki dan Akademi Bintang akan memberi sumber daya padanya. Dalam hati Qingyun, idiot, menunjuk Raja Ruki dengan rencana, persetan dengan sumber daya. Iron Black misterius yang ada di dalam rencana lebih berharga. Terus tiba-tiba seseorang menghampiri Qingyun nih. Qingyun bertanya, ada apa? Dan ternyata orang kanan adalah harusnya ya orang yang kemarin dapat 124 rencana. Yang orang yang pertama ngasih rencana tuh loh. Dia berkata, nah, aku sedang bad mood hari ini. Cepat serahkan uangmu dan keluar dari sini. Qingyun membalas,
suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku tidak ingin melihat cairan merah. Kenapa kau tidak memberiku 2 kartu perak? Orang itu membalas, nah, kau cari mokat. Apa kau tahu siapa aku? Apa bisa kau menanggung konsekuensinya? Terus tuh anggurnya jatuh. Dalam hati Cing Yun, anggurku. Terus anggur di mulutnya Cing Yun langsung disemburin tuh. Dasar bijingan kecil. Hei, loh, di mana dia? Dan Cing Yun langsung kabur tuh. Orang yang pelayan berkata, pergilah tua muda, jangan membuat masalah pada bisnis kecil seperti kami. Hah? Hei, siapa yang memberimu izin untuk bicara? Hah? Terus si yang punya bisnis langsung dihajar tuh. Aku sangat marah. Sungguh naif. Dalam hati Cing Yun, rencana ini dapat menghasilkan cukup besi hitam misterius. Tetapi menempanya membutuhkan inti besi hitam. Ayo temukan inti besi hitam terlebih dahulu. Nah, di sini ada Cing Yun pergi nih ke sebuah toko nih. Si penjual berkata, temanku, kau bercanda kan? Inti besi hitam adalah bahan yang berharga. Kau mungkin ada di toko kecil seperti kami. Lagian, hampir gak ada toko material di kota ini. Cing Yun bertanya, berharga? Inti besi hitam? Dalam hati Cing Yun, inti besi berharga. Apakah sesuatu yang bisa dilihat di mana-mana di alam dewa bawah itu berharga ya? Ya Tuhan, sesuatu seperti besi hitam itu seperti sampah. Si penjual berkata lagi nih, Tuan, Anda bisa pergi ke pelelangan keluarga Chin pada sore hari untuk mencoba peruntungannya. Cing Yun merespon, bagus, terima kasih penjaga toko. Sama-sama Tuan. Dalam hati Cing Yun, pelelangan keluarga Chin, nama ini terdengar gak asing. Oh ya BTW, ini sedikit background ya, background check buat keluarga Chin. Keluarga Chin adalah keluarga terkaya di kota Luoyang, dan hanya ada satu tempat lelang di kota Luoyang, dan itu adalah lelang milik keluarga Chin, pelelangan Sheng Chin. BTW bagian lupa, keluarga Chin itu yang kemarin tuh loh guys, yang sebelumnya tuh yang orang gendut itu, nah itu kan tua muda Chin, nah itu keluarganya dia. Seharusnya orang-orang semua berkumpul untuk pelelangan. Orang yang pakai topeng berkata, kenapa ada begitu banyak orang hari ini? Temennya yang kanan menjawab nih, gue gak tahu temennya apa enggak ya, cuma orang sebelahnya menjawab, aku gak tahu, penontonnya penuh. Aku gak pernah melihat pemandangan seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Terus tiba-tiba ada yang ditendang nih sama, ini sama yang orang pertama kemarin ya, namanya belum kasih tahu ya guys BTW. Dia berkata, nggak tahu aturannya, nggak tahu ini adalah kursi khusus untukku. Orang yang ditendang berkata nih, nggak ada yang bilang padaku aturan seperti itu. Si murid kiri membalas, apa kau udah gak tahu sekarang? Kenapa kau gak pergi dari sini? Terus nih orang-orang di belakang berkata nih, lihat Ciyin. Oh Ciyin guys, Ciyin yang itu loh, yang cewek. Si anaknya yang penguasa kota, si Cingman itu. Hei lihat, Ciyin, salah satu dari 3 wanita cantik di Akademi Bintang. Wanita cantik, aku gak suka gayanya. Kalau gitu ya gak usah melihatnya lah. Aku suka yang seperti ini. Dia aku juga sama-sama. Hah? Ciyin? Mana-mana? Nah ini ya guys, Ciyin tuh muncul. Tua muda Chin berkata, momentum kali ini sungguh sangat bagus. Orang kiri merespon nih, terima kasih tua muda untuk pengaturannya. Terus ini di depan Cing Yun ada 2 orang. Orang yang pakai baju coklat berkata, dikatakan bahwa setetes cairan merah naga akan dilelang hari ini. Itu adalah naga emas bercakar 5. Begitu banyak orang yang datang. Yang kanan bertanya nih, cairan merah naga. Naga adalah spesies legendaris. Kau yakin itu cairan merah naga? Orang yang baju coklat menjawab, sumpah bro. Kalau enggak, kenapa ada begitu banyak orang besar di sini? Aku mendengar bahwa tulang naga ditemukan di bawah tanah. Banyak seniman bela diri mengumpulkan sedikit dan akhirnya meminta alkemis memperbaiki tetes cairan merah naga. Dalam hati Cing Yun, cairan merah naga. Nggak akan ada naga di benua 8 gurun. Tapi itu membuatku sedikit penasaran. Jenis cairan merah apa itu? Aku akan melihatnya nanti. Terus, saya sangat senang. Sangat banyak orang datang ke pelelangan Qinsheng hari ini. Gak usah banyak bicara lagi. Sekarang, mari kita mulai. Lot pertama. Pakaian bercairan merah. Sebuah perlengkapan yang bagus. Itu untuk sementara dapat menggandakan efektivitas pertempuran dan merupakan item 1 kali pakai. Harga awalnya adalah 100.000 batu roh kelas rendah, 200.000, 250, 500.000, 1 juta. Terjual 1 juta batu roh tingkat rendah. Setelan cairan merah ini milikmu. 1,5 juta batu roh tingkat rendah. Rumput jiwa darah ini milik alkemis mulia kita. Gak ada yang menawar item lelang ini. Kalau begitu, item yang berikutnya adalah inti besi hitam. Ada 300 dan hanya 6 yang terlihat di sini. 300 paket. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh kelas rendah. Kalian bisa mulai untuk menawar. Terus Cing Yun tuh langsung tuh 2 juta batu roh tingkat rendah. Orang kiri berkata, ini dia bercanda kan? Yang kanan berkata nih, aku takut orang ini bukan orang yang bodoh. Apakah yakin dengan tawaranmu? Ini adalah inti besi hitam loh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!